Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Gadot Triyono dari Tadris Matematika kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut para ahli perkembangan kognitif. Sebelum saya menjelaskan teori-teori apa saja pada perkembangan kognitif, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif itu sendiri. Yang pertama, dari definisinya, kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bahwa bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Menurut teori Vygotsky dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan konsep zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Yang kedua, berdasarkan konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, berdasarkan bahasa dan pemikiran. Pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Yang kedua, menurut teori perkembangan psikososial Dr. Erik Erikson. Menurut Dr. Erik Erikson, tahap-tahap perkembangan manusia dari lahir sampai mati dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya antara masyarakat terhadap perkembangan kepribadian. Erikson membahas perkembangan psikologis di sepanjang kehidupan manusia dan bukan antar masa bayi dan remaja. Erikson membagi fase-fase perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pada fase bayi, yaitu 0-1 tahun. Bagi Erikson, kegiatan bayi tidak terkait dengan mulut semata. Pada tahap ini, bayi hanya memasukkan, bukan hanya melalui mulut atau menelan, tetapi juga dari semua indera. Tahun pertama kehidupannya, bayi memakai sebagian besar waktu untuk makan, eliminasi atau buang kotoran, dan tidur.
Yang kedua yaitu fase anak-anak atau di usia 1-3 tahun. Menurut Erikson, anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol alat-alat anus saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Yang ketiga, pada usia bermain 3-6 tahun. Pada tahap ini, Erikson mementingkan perkembangan pada fase bermain, yakni identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Yang keempat, pada usia sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, dunia sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga. Anak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan atau berkompeten. Memendam insting seksual sangat penting karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dan budayanya serta interaksi sosialnya. Yang kelima yaitu adolescent pada usia 12-20 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting di antara tahap perkembangan lainnya, karena orang tua harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Bagi Erikson, pubertas penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Yang keenam, pada fase dewasa awal di usia 20-30 tahun. Pengalaman adolesen dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal. Perkembangan psikoseksual tahap ini disebut perkelaminan. Dan yang ketujuh, pada usia dewasa 30-65 tahun. Tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Dan yang terakhir, pada usia tua atau lebih dari 65 tahun. Menjadi tua sudah tidak menghasilkan keturunan, tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain, misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus atau cucu dan remaja pada umumnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan teori perkembangan psikoseksual dari Dr. Sigmund Freud. Freud merupakan teorisi pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun dan perkembangan kepribadian sesudah usia 5 tahun. Sebagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar tadi. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap infantil.
dari 0 sampai 5 tahun. Tahap infantil yang paling membentuk dalam pembentukan kepribadian terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase oral atau usia 0 sampai 1 tahun. Mulut merupakan sumber kenikmatan utama. Dua macam aktivitas oral di sini yaitu menggigit dan menelan makanan. Kenikmatannya diperoleh dari inkorporasi oral dapat dipindahkan ke bentuk-bentuk inkorporasi lain. Seperti kenikmatan setelah memperoleh pengetahuan dan harta. Misalnya, orang yang senang ditipu adalah orang yang mengalami fiksasi pada taraf kepribadian inkorporatif oral. Fase yang kedua yaitu fase anal atau di usia 1 sampai 3 tahun. Misalnya yang dimaksud dengan fase anal di sini adalah menahan dan bermain-main dengan feses atau juga senang bermain-main dengan lumpur dan kesenangan melukis dengan jari. Dan yang ketiga yaitu fase falis. Fase ini di antara 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan nama genital laki-laki, palus, sehingga merupakan daerah kenikmatan seksual laki-laki. Sebaliknya pada anak perempuan merasakan kekurangan akan penis karena hanya mempunyai klitoris, sehingga terjadi penyimpangan jalan antara anak wanita dan laki-laki. Yang kedua yaitu tahap laten. Tahap laten ini pada usia 5 sampai 12 tahun merupakan tahap yang paling baik dalam perkembangan kecerdasan atau di masa sekolah, dan dalam tahap ini seksualitas seakan-akan mengendap, tidak lagi aktif dan menjadi laten. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap genital atau di usia lebih dari 12 tahun. Pada tahapan ini berlangsung antara kira-kira dari masa pubertas dan seterusnya. Bersamaan dengan persetubuhannya, alat-alat genital menjadi sumber kenikmatan pada tahap ini, sedangkan kecenderungan-kecenderungan lain akan ditekan. Sekian penjelasan dari saya dari 3 teori para ahli perkembangan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.